Oke, kita ke materi ketiga, yaitu tentang perkalian dan pembagian pada pecahan aljabar. Pertama kita ke perkalian dulu. Mengenai konsep perkalian, itu sama saja dengan konsep perkalian pada pecahan biasa. Nah, di pecahan biasa kita bisa mengalihkan antara pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Begitupun di aljabar kita mengalihkan antara pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Oke, kita ke contoh soal. Perkaliannya seperti ini ya. Ini kali ya, bukan. Oh, kita tulisnya matematika. Nah, soalnya seperti ini, 2x per 7 dikali 3x per 6. Nah, berarti tadi konsepnya apa? Pembilang dikalikan dengan pembilang. Berarti 2x dikali dengan 3x per penyebut dikali penyebut. Berarti 7 dikali 6. Kita uraikan. 2x dikali 3x adalah 6x kuadrat. 6x kuadrat. 7 dikali 6 adalah 42. Nah, ini masih bisa disederhanakan ya. 6 bisa disederhanakan ya dengan 42. Berarti semuanya kita bagi 6. Berarti 6 dibagi 6 adalah 1. Itu kita tulis aja x kuadrat per 42 dibagi 6 itu adalah 7. Nah, berarti hasil dari perkalian 2x per 7 dikali 3x per 6 itu adalah x kuadrat per 7. Nah, x plus 2 per 5 dikali dengan x plus 6 per 3. Berarti kita ini bisa dikalikan pembilang dengan pembilang. Nah, caranya itu dengan mengalihkan pelangi. Nah, x dikali x itu adalah x kuadrat. X dikali 6 itu adalah 6x. 2 dikali x itu adalah 2x. 2 dikali 6 itu adalah 12. Kita kalikan penyebut dengan penyebut. 5 dikali 3 adalah 15. Nah, kita ini kan masih ada yang bisa ditambah ya. Langsung kita ini sederhanakan lagi. Bukan sederhana, dijabarkan lagi. X kuadrat plus 6 tambah 2 itu adalah 8x tambah 12 per 15. Nah, ini adalah hasil kali dari pecahan aljabar yang bentuknya seperti ini. X plus 2 per 5 dikali x plus 6 per 3. Hasilnya x kuadrat plus 8x plus 12 per 15. Nah, ini sudah hasil akhir ya. Oke, kita ke pembagian. Oke, untuk pembagian, konsep pembagian itu sama saja dengan pembagian pada pecahan biasa, yaitu kan jika kita memiliki bentuk A per C dibagi B per D. Nah, ini kita akan merubahnya ke dalam bentuk perkalian, yaitu A per C dikali. Nah, kalau misalkan bentuk perkalian, si bilangan kedua ini antara pembilang dan penyebut itu dibalikan. Berarti dikali D per B. D per B. Nah, berarti ini sama dengan AD per CB. Nah, berarti ini formula atau rumusannya. Seperti ini. Oke, untuk lebih jelasnya kita ke contoh. Ini contoh soal pertama, 2x per 3 dibagi 6 per 5x. Tadi, kalau misalkan ada pembagian, kita ubah dulu ke bentuk perkalian. Nah, berarti ini masih sama 2x per 3. Cuma di bilangan kedua, kita balikan antara penyebut dengan pembilang. Berarti kita ditulis di sini 5x, di sini 6, gitu. Terus langsung aja kita kalikan. Konsep perkalian kan pembilang dikalikan pembilang. Berarti ini 2x dikali 5x adalah 10x kuadrat. Penyebut dikali penyebut, 3 dikali 6 adalah 18. Oh, ternyata ini masih bisa disederhanakan.
yaitu bisa dibagi 2. 10 bisa dibagi 2, 18 juga bisa dibagi 2. 10 dibagi 2 itu adalah 5x kuadrat, dan 18 dibagi 2 itu adalah 9. Nah, berarti pembagian bentuk 2x per 3 dibagi 6 per 5x hasilnya adalah 5x kuadrat per 9. Oke, kita sama saja dengan konsep yang tadi, kita ubah dulu ke bentuk perkalian. 2x plus 3 per 8x. Nah, ini kita itu kalau misalkan mau bentuk perkalian harus dibalikan antara penyebut dengan pembilang. Berarti kita tulis di atas adalah penyebutnya itu 5x plus 4 per 7, karena ini langsung ke konsep perkaliannya. Berarti kita langsung saja kalikan ini seperti kalikan pelangi tadi. 2x dikali 5x adalah 10x kuadrat. 2x dikali 4 itu adalah 8x. 3 dikali 5x adalah 15x. Dan 3 dikali 4 itu adalah 12. Jadi kita tambahkan dulu ya yang ininya 10x kuadrat. Nah, ini masih sama karena nggak ada jenis lain. 8x ditambah 15x itu adalah 23x ditambah 12 per 56x. Nah, berarti ini adalah hasil dari pembagian bentuk 2x plus 3 per 8x bagi 7 per 5x plus 4. Nah, seperti itu, oke? Pasti kalian ini sangat mudah sekali dan gampang. Tinggal ingat saja konsep pembagian kayak gimana, konsep perkalian juga kayak gimana. Oke, kita ke materi terakhir yaitu mengenai perpangkatan pada pecahan aljabar. Mengenai perpangkatan pada pecahan aljabar, kita harus mengingat dulu bentuk seperti ini. Jika ada A per B dipangkatkan N, maka ini bermakna A per B dikali A per B dikali A per B dikali titik-titik-titik sampai A per B di akhir. Nah, ini bermakna sama dengan A dipangkatkan N dan B juga dipangkatkan N. Berarti jika ada bentuk A per B dipangkatkan N itu bermakna A pangkat N per B pangkat N. Nah, ini oke, kita ke contoh soal pertama. Nah, contoh soal pertama yaitu x kuadrat Y per 5Y dipangkatkan 4. Berarti kita bisa tulis dulu, seandainya kalian tidak mengerti, kita tulis dulu x kuadrat Y nya berarti ada 4. Nah, berarti bermakna x kuadrat Y per 5Y nya itu ada 4 karena dipangkatkan 4. Nah, kita hitung saja langsung. X kuadrat Y dikali X kuadrat Y dikali X kuadrat Y dikali X kuadrat Y itu berapa? Kita hitung dulu X pangkat X nya. Berarti kalau misalkan dikali pangkatnya bertambah. Jadi di sini 2, di sini 2, di sini 2, di sini 2. Kita tambahkan 2. Nah, ada 4. Y-nya kita lihat 1, 2, 3, 4. Berarti Y-nya langsung saja pangkat 4. Per 5Y-nya ada berapa? 5-nya ada 1, 2, 3, 4. Berarti 5 pangkat 4. Y-nya juga sama dipangkatkan 4. Berarti sama dengan X-nya itu tinggal kita tambahkan saja pangkatnya 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 atau 2 dikali 4 itu adalah 8. Dan Y-nya itu pangkat 4 per 5 pangkat 4 itu adalah 625 Y pangkat 4. Berarti hasil akhir dari
bentuk pangkat pada pecahan x kuadrat per y per 5y dipangkatkan 4 itu adalah x pangkat 8y pangkat 4 per 625y pangkat 4. Soal yang kedua itu adalah 2x plus 3 per x plus 5 dipangkatkan 2. Berarti kalau misalkan dipangkatkan 2 ini kan bermakna itu 2x plus 3 dikuadratkan per x plus 5 dikuadratkan gitu. Nah, kalau misalkan kuadrat kita mengenal yang ini aja deh. Kalau kuadrat itu pasti kan difaktorisasi juga kita kenal yang namanya segitiga Pascal. Pasti udah ini kan kenal. Nah, ini itu untuk pangkatnya itu 0. Ini untuk pangkat 1 dan ini untuk pangkat 2. Misalkan ada x plus 1 dikuadratkan. Kita lihat dulu kalau misalkan cara manual seperti ini. Berarti kan ini x kuadrat ditambah x ditambah x lagi ditambah 1 sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1. Nah, kita tarik konstanta dari setiap variabelnya. Ini 1, ini 2, ini 1. Lihat ini 1, 2, 1 sama kan ke segitiga Pascal di mana pangkatnya itu 2 sama. Nah, berarti kita bisa menggunakan aturan segitiga Pascal ini ya. Tapi ingat, semakin ke kanan si pangkat dari x-nya itu pangkat x akan berkurang. Kita coba lihat 2x ditambah 3 dikuadratkan 1, 2, 1. Berarti ini adalah 1 kuadrat kan. Kalau saya bilang ini tuh antara ini dikali ini kan menjadi 1. Berarti kan kalau 2x dikuadratkan itu adalah 4x kuadrat. 2 tadi 2x berarti kan istilahnya 2AB. Nah, gitu. Berarti 2 dikali 3 dikali 2x. Berarti berapa? 2 kali 3 adalah 6. 6 dikali 2x itu adalah 12x. Nah, 3 dipangkatkan 2 sekarang. Itu sama dengan 9. Sekarang x dikuadratkan. Berarti x kuadrat. 2 berarti 2 dikali 5 dikali x berarti ditambah 10x. 5 dikuadratkan berarti itu sama dengan 25. Nah, berarti hasil perpangkatan pada pecahan aljabar bentuk 2x plus 3 per x plus 5 itu adalah 4x kuadrat plus 12x plus 9 per x kuadrat plus 10x plus 25. Seperti itu dengan menggunakan aturan segitiga Pascal, di mana ini merupakan konstanta dan x-nya itu berpangkat 2. Dan ini merupakan 2 dikali x-nya itu sudah berpangkat 1. Dan ini merupakan perpangkatan dari bilangan itu sendiri. Sekian materi dari aku mengenai operasi hitung pecahan aljabar. Mungkin kita bisa mereview kembali. Pertama ada menyederhanakan pecahan pada aljabar, di mana aljabar tersebut tidak memiliki faktor persekutuan kecuali 1. Yang kedua ada pengurangan dan penjumlahan pada pecahan aljabar, yaitu dengan menyamakan penyebut atau juga bisa dengan mengalihkan kupu-kupu. Yang ketiga ada pembagian dan perkalian aljabar, di mana perkalian itu mengalihkan antara pembilang dengan pembilang dan menyebut dengan penyebut. Dan pembagian itu kita rubah menjadi perkalian, menjadi bilangan pertama tetap dan bilangan kedua dirubah antara penyebut dan pembilangnya. Yang terakhir yaitu perpangkatan aljabar, di mana kita akan memangkatkan aljabar. Seperti misalkan x per 2 jika dipangkatkan 2 itu sama saja dengan
X dipangkatkan 2 per 2 dipangkatkan 2, seperti itu. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun hal yang lainnya. Terima kasih, dan sebelum saya tutup seperti biasa, akan berpantun dulu. Kota Bandung ibu kota Jabar, disebut juga kota kembang. Kita sudah belajar aljabar, tidak sulit tapi gampang. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah.